Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulian Fitriana, kelas 11 RPL 1, nomor absen 10, SMK Telkom Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang UML. Antara lain itu state machine diagram, sekuensi diagram, sama activity diagram. Yang pertama, deskripsi activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Komponen yang ada pada activity diagram antara lain activity atau state, yaitu menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Terus initial activity atau initial state menunjukkan awal aktivitas dimulai. Terus final activity atau final state menunjukkan bagian akhir dari aktivitas. Terus decision digunakan untuk menggambarkan tes kondisi untuk memastikan bahwa control flow atau object flow mengalir lebih ke satu jalur, jumlah jalur sesuai yang diinginkan. Terus match berfungsi menggabungkan flow yang dipecah oleh decision. Terus synchronization dibagi menjadi dua, yaitu fork dan join. Fork digunakan untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel, sedangkan join untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Terus swim lanes memecahkan activity diagram menjadi baris dan kolom untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang dilakukan aktivitas. Terus terakhir transition menunjukkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Terus simbol atau notasi activity diagram. Pertama, activity keterangan memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Terus action state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Terus initial node bagaimana objek dibentuk atau diawali. Terus activity final node bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Itu decision digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Terus line connector digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Terus fungsi activity diagram. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, lalu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, ini contoh activity diagram. Deskripsi state machine diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulans yang diterima. State machine digunakan diagram untuk memodelkan behavior atau metode sebuah kelas atau objek, memperlihatkan urutan kejadian sesaat yang dilalui sebuah objek transisi dari sebuah state ke state lainnya. Ini simbol atau notasi state machine diagram. Penjelasan notasi yang pertama itu state digambarkan berbentuk segi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Terus penjelasan yang kedua, awal start digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Terus yang ketiga, gambar yang ketiga penjelasannya, titik akhir N digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Terus penjelasan yang keempat, guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Terus yang kelima, poin digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam set atau akan keluar. Terus event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Terus fungsi state machine diagram. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Terus menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek suatu tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Pada umumnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. Lalu state diagram membantu analis, perancangan, dan
pengembang untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Terus deskripsi sequence diagram. Sequence diagram urutan, adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa pesan atau message. Sequence diagram atau diagram urutan adalah suatu diagram yang memperlihatkan maaf lah, nih simbol atau notasi sequence diagram. Nama gambar yang pertama itu left line, keterangan objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Terus gambar yang kedua itu aktor, digunakan untuk menggambarkan user atau pengguna. Terus yang ketiga message, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Terus gambar yang ketiga itu boundary, digunakan untuk mengembangkan sebuah form. Terus yang keempat control class, digunakan untuk menghubungkan boundary dengan tabel. Terus entity class, digunakan untuk menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Terus fungsi sequence diagram, pertama analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode dalam sebuah sistem. Terus yang kedua mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. 3. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.